Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Semilenial yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita bersama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan berbagai karunia kehidupan kepada kita sehingga hingga detik ini Allah memperkenankan kita untuk menikmati Ramadan Karim ini. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan Allah mengampuni setiap kesalahan dan kekurangan kita dan kita bisa meningkatkan produktivitas ibadah kita. Selawat beriringkan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga kita menjadi bagian umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semilenial yang berbahagia, ketika piring kotor maka kita bisa membersihkannya dengan air keran. Namun ketika hati kita kotor, jiwa kita kotor karena dosa, kita tak bisa membersihkannya dengan air keran. Tapi kita bisa membersihkannya dengan air mata penyesalan. Maka Ramadan adalah sebuah momentum yang tepat untuk kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Kenapa? Karena suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Man sawma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dhanbik. Siapa saja orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanannya dan mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka di masa lalunya. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai media yang tepat kita bermetamorfosa dari seseorang yang asalnya pendosa menjadi orang yang lebih baik. Asalnya kita selalu berbuat keburukan, kita bermetamorfosa menjadi lebih baik. Laksana seekor ulat yang masuk dalam kepompong dan setelah masuk keluar dari kepompong, ia menjadi kupu-kupu yang lucu. Namun sayangnya kita bukan hanya sekedar saum saja, tapi harus memiliki keinginan yang kuat untuk merubah diri. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, namun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pun pernah bersabda, Kamin sha'imin min syamihi ilal ju'i wal atas. Banyak umatku yang berpuasa, namun ternyata yang ia dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kenapa mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, sedangkan pahalanya ia tidak dapatkan? Karena mereka berpuasa tanpa didasari oleh ilmu. Maka pada sesi ini kita akan berbicara mengenai fikih saum. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bersama kembali membuka memori kita terkait saum Ramadan. Apa itu saum? Saum secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsaku anil muftirah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Maka seyogianya ketika kita mulai dari fajar sampai terbenam matahari, waktu maghrib, kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang kedua, lantas siapa saja sih orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam atau Muslim. Maka ketika kita dianugerahi hidayah, dianugerahi petunjuk dalam hati kita sebagai seorang Muslim, seharusnya kita merasa terpanggil untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah yang tadi di muka diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah difardukan, telah ditetapkan untuk kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah memerintahkan, mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, yakni predikat takwa. Syarat pertama atau orang yang wajib melaksanakan puasa yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Meskipun secara tekstual ayat tersebut menyeru kepada orang-orang yang beriman, tapi ini sudah include. Perintah ini include untuk orang-orang
yang beragama Islam juga. Yang kedua, selain dia beragama Islam, dia pun sudah berusia balig. Balig adalah dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Secara usia dia sudah memasuki usia yang cukup matang secara organ reproduksinya, dan maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berpuasa. Anda saat ini sudah berada di usia remaja, sudah balig insya Allah, sudah haid bagi perempuan, maka sudah termasuk kategori yang kedua orang yang diwajibkan berpuasa, yakni orang yang balig. Yang ketiga, orang yang dianjurkan atau diharuskan berpuasa adalah orang yang berakal sehat. Selain muslim, dia pun harus balig dan dia pun harus berakal sehat. Berarti orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ketika kita merasa muslim, oke, saya muslim. Balig, ya saya balig. Berakal, tentu saya berakal. Berarti kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Dan yang keempat adalah istita'ah atau memiliki kemampuan untuk berpuasa. Artinya ketika kita ditakdirkan dalam kondisi sakit, kita berbaring di rumah sakit, maka saat itu kita tidak diperlukan atau tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai pengganti, kita bisa mengqadanya di waktu-waktu yang lain saat kita diberikan kembali kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja rukun-rukun berpuasa itu? Yang pertama, rukun berpuasa adalah niat. Kita harus memiliki i'tikad, harus memiliki kemauan untuk melaksanakan saum. Kapan niat itu dilafazkan? Niat dilafazkan adalah ketika malam hari di bulan suci Ramadan. Kita biasa membacanya setelah sholat tarawih atau setelah sahur. Yang mana yang baik, yang betul, dua-duanya tepat dicontohkan oleh para ulama. Niat yang mana yang dimaksud? Niat yang dimaksud adalah minimal kita sudah, yang terpenting kita memiliki azam yang kuat akan melaksanakan puasa di esok hari. Ketika kita ingin melafazkan pun itu dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Salah satu niat yang biasa kita kenal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Dan niat itu dilafalkan setiap malam atau ketika kita melaksanakan sahur. Namun yang paling utama adalah di waktu malam selepas kita melaksanakan sholat tarawih. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, rukun yang pertama tadi niat, dan rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Patokannya adalah bukan saat imsak, sirine, 10 menit sebelum azan, tapi patokan utamanya adalah saat adzan subuh berkumandang. Namun ada baiknya ketika kita mempersiapkan diri agar kita tidak tergesa-gesa, maka saat imsak kita mencoba untuk meminimalisir makanan agar kita tidak langsung terpotong oleh azan yang berkumandang. Maka imsak yang berupa sirine yang biasa kita gunakan di masyarakat Indonesia ini adalah sebagai aba-aba saja agar kita mengurangi makanan hingga azan berkumandang kita telah usai dalam melaksanakan santap sahur. Lantas apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum secara disengaja. Apapun makanannya, apapun minumannya, itu membatalkan puasa. Pak, kalau misalkan kita merokok kan kita nggak makan, Pak. Toh anginnya dikeluarkan lagi? Iya, meskipun seperti itu, rokok membatalkan. Yang ketiga adalah ketika kita seorang dewasa melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka saumnya akan batal, pun ia pun akan mendapatkan hukuman yakni saum kifarat atau puasa denda. Yang selanjutnya yang akan membatalkan puasa adalah hilang ingatan, atau dalam kata lain salah satu bentuknya adalah kita pingsan, kehilangan akal kita, maka saat itu kita akan batal. Dan banyak hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa. Sebenarnya yang berbahagia, tentu kultum yang singkat ini tidak akan menjadikan kita paham secara menyeluruh terkait apa yang berkaitan dengan
saum Ramadan. Seyogianya semoga Anda termotivasi kembali untuk membaca literatur yang lebih lengkap agar kita bisa memahami esensi saum dan kita bisa mengambil manfaat dari saum Ramadan yang saat ini sedang kita jalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung yang melaksanakan puasa Ramadan, keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.